Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas isi hati lawan dapat ditebak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Salah satu kelebihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seringkali membuat pihak lawan kalang kabut dan rencana jahatnya terbongkar adalah karena beliau mampu mengetahui isi hati lawannya. Tidak sedikit orang yang hendak melakukan kejahatan terhadap Rasulullah gagal total. Bahkan seringkali dirinya dibuat malu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sebelum ia bertindak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menuturkan semua rencana jahatnya tersebut. Ini termasuk salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau senantiasa mengetahui apa yang terlintas di hati musuhnya pada saat menghadapi dirinya, sehingga beliau bisa selamat dari rencana jahat musuhnya. Dikisahkan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang bernama Fudalah. Ia mempunyai niat jahat untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung menegurnya, "Engkau yang bernama Fudalah?" "Benar, aku yang bernama Fudalah," jawab Fudalah dengan kasar. "Apa yang kini terlintas di hatimu?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan wajah merah padam karena malu dan gugup ia menjawab, "Di hatiku tidak ada apa-apanya. Aku cuma menyebut dan ingat akan Allah." Mendengar jawaban dusta tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum seraya berkata, "Astagfirullah." Kemudian beliau mendekati Fudalah dengan meletakkan tangannya ke dada Fudalah. Setelah hal itu, dengan seketika tampak perubahan wajah Fudalah bersamaan dengan luluhnya hati yang menyadari akan kewalahannya. Kemarahannya meletup-letup tiba-tiba menjadi dingin dan tenang. Selanjutnya, ia dengan terus terang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang maksud jahat tersebut yang sudah tertebak oleh beliau. Kemudian ia berkata, "Demi Allah, selagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengangkat tangannya dari dadaku, maka tidak ada satu orang pun yang lebih aku cintai melebihi cintaku padanya." Apa yang dialami oleh Fudalah merupakan bukti ketajaman naluri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan daya pandangnya yang mampu menembus setiap apa yang terlintas dalam kalbu umat manusia. Ia bisa mengetahui alam musyahadah yang terlihat, juga mengetahui alam gaib. Inilah antara mukjizat yang beliau miliki. Dalam riwayat yang lain disebutkan, di waktu perang Badar, Safwan bin Umayyah kehilangan ayah dan saudaranya, sedangkan Wahab bin Umar tertawan oleh kaum muslimin. Maka Safwan bersama sepupunya Umar bersekongkol merencanakan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Persekongkolan tersebut dilakukan di tempat yang sangat sunyi sekali, yaitu di sudut hijir dalam ruangan Masjidil Haram. Rencana kejahatan ini sangat dirahasiakan oleh keduanya dan disepakati bahwa Safwan akan membayar semua utang Umar serta menjamin keluarganya seandainya ia sampai mati terbunuh. Setelah dicapai kesepakatan oleh keduanya, Safwan segera menyiapkan sebilah pedang yang sudah diasahnya dan dipertajam. Pedang tersebut juga dibubuhi dengan racun yang paling keras. Kemudian pedang tersebut diserahkan kepada Umar untuk dipakai membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa menunda-nunda waktu lagi, Umar langsung berangkat menuju kota Madinah untuk melaksanakan niat jahatnya tersebut. Setibanya di sana, Umar langsung menuju ke masjid tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berada di dalamnya.
Di depan pintu masjid, ia lalu mengikat untanya. Setelah hal itu, ia memasuki masjid dengan menghunus pedangnya yang tajam dan beracun tersebut. Kedatangan Umair ini disambut oleh Rasulullah SAW dengan senyum ramah. Beliau kemudian bertanya, "Wahai Umair, apa keperluanmu datang kemari?" "Untuk menyerahkan uang tebusan bagi anakku, Wahab, yang konon ia tertawan di sini," jawabnya berdusta dengan penuh kegeraman. "Yang benar saja, wahai Umair," kata Rasulullah selanjutnya. Perkataan Rasulullah SAW ini sudah menunjukkan bahwa beliau sudah mengetahui rencana jahat Umair datang dari kota Mekah. Mendengar perkataan Rasulullah tersebut, tubuh Umair berkeringat. Ia berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW telah mengetahui isi hatinya. Dengan perasaan gugup, ia tetap berdusta kepada Rasulullah SAW untuk meyakinkan beliau dan mengatakan, "Benar, aku datang kemari untuk menebus tawanan. Selain hal itu, aku tidak punya tujuan lain." "Lalu syarat apa yang engkau buat dengan Safwan di Hijr dalam pertemuan engkau dengan dia?" Nabi SAW kembali bertanya dengan penuh selidik sambil menatap muka Umair yang terus berkeringat. Ia tampak pucat dan ketakutan. "Syarat apa?" Umair bertanya seakan-akan ia tidak mengerti. Kemudian Nabi SAW menyambung lagi dan berkata kepadanya, "Engkau yang sanggup dan bersedia untuk membunuhku dengan syarat Safwanlah yang akan menjamin keluargamu. Namun Allah juga melindungiku, sekaligus menggagalkan rencana jahatmu." Mendengar perkataan Rasulullah SAW yang terakhir ini, tubuh Umair bergetar sebab rencana busuknya telah diketahui oleh Rasulullah. Ia sudah tidak dapat berkutik lagi di hadapan Rasulullah SAW. Akhirnya ia menyadari kesalahan itu serta mengakui kehebatan mukjizat Rasulullah. Dengan suara yang terputus-putus ia berkata, "Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah." Pembicaraanku dengan Safwan di Hijr tidak seorang pun yang mengetahuinya, namun Allah lah yang memberitahukan kepadamu. Kini aku benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah mendengar pengakuan jujur Umair, Nabi pun memberi maaf kepadanya. Sahabat pena pencari hikmah, melihat peristiwa tersebut, sepertinya tidak masuk akal bahwa seseorang dapat diketahui apa yang terlintas di dalam hatinya. Tetapi bila dilihat dari segi ketauhidan, semua hal itu mudah terjadi bila Allah memberi kelebihan tertentu bagi hambanya yang dikasihi dan dicintainya. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal menurut pandangan manusia. Maka apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW hingga beliau mengetahui setiap apa yang terlintas di hati lawannya merupakan mukjizat baginya yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.